Siapa yang berada di langit 7 itu? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di langit 6 baru Nabi Musa. Kalaulah sempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini mampir aja sejenak dia di tempat Nabi Ibrahim alaihissalam langit ke-7, tak ada cerita 50 kali sehari semalam kita solat. Karena tipe Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang paling taat dan patuh tanpa protes akan perintah Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وقال تعالى في سورة الأخرى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada lapas yang paling mulia kita ucapkan di bulan yang mulia ini melainkan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang bermakna segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini. Dialah Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Karena sampai hari ini belum ada satu manusia pun yang sanggup membilang, menghitung nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Baik nikmat yang kita makan, nikmat yang kita minum, bahkan nikmat yang kita pakai. Tidaklah ada pula satu ayat pun dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman bahawa segala nikmat yang kuberikan, baik yang kalian makan, minum dan pakai, mesti kalian bayar. Tidak ada satu ayat pun. Mesti kalian ganti. Itu pun tak akan sanggup kita menggantinya. Lalu apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Dalam satu kalimat Allah sebutkan dalam Al-Quran, Udhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat yang telah kuberikan. Allah hanya meminta mengingat. Bagaimana cara mengingatnya? Washkuru, bersyukur, berterima kasih. Karena Allah senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita. Paling sedikitnya kita ucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Dalam keadaan apapun dan waktu apapun kita tetap bersyukur mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata syukur yang kita lakukan fa inna ma yashkurli. Ternyata syukur yang kita lakukan kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan salah satu janji Allah dalam Al-Quran, kalaulah Allah berjanji, pastilah Allah penuhi. Berbeda dengan janji manusia. Mungkin ibu ingat dulu janji bapak ke ibu. Apa kata bapak dulu, bu? Engkau akan kujadikan ratu di dalam rumah tangga kita. Nah, ternyata setelah berumah tangga, tidak menjadi ratu, malah menjadi, tu nak saya yang bilang tu. Tidak jadi babu dah, bu. Karena ibu sayang ke bapak, ibu kerjakanlah segala halnya. Ibu masakkan, ibu cucikan bajunya, ibu bersihkan rumah yang dibangun oleh bapak untuk ibu dan anak-anak. Ya, makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi,
Kalau kalian ingin berjanji, maka ucapkanlah kalimat insyaallah. Jangan kita jadikan insyaallah itu jadi kambing hitam, padahal itu salah satu ayat dalam Al-Quran. Terkadang kita sudah pasti tak bisa, karena segan saja dengan kawan, tetangga, sanak pemilih, besok datang ya, dah tahu dia nak bisa datang, tetap diucapkannya insyaallah. Ingatlah kaum muslimin yang dirahmati Allah, insyaallah yang kita ucapkan itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janji Allah yang Allah sebutkan tentang syukur, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka akan kutambah. Maka kita senantiasa bersyukur akan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Kalau kita ingat 2 tahun yang lalu, kita tak ada diberikan kesempatan untuk dapat berjemaah dengan solat rapat. Banyak masjid yang tak boleh dibuka karena bahayanya corona. Melihat hal itu, kita banyak yang protes. Mengapa masjid ditutup? Kita mesti tarawih. Kami ingin solat berjemaah. Ya tak? Banyak protes. Tahun ini dibolehkan kita solat berjemaah. Dibolehkan kita solat sunat tarawih berjamaah. Bahkan sab lagi tak berjarak-jarak. Ternyata yang berteriak, tak ada nampak tu. Yang protes itu tak nampak tu. Oleh karena itu, yang datang ke masjid itu aja orangnya. Banyak-banyak masjid yang diisinya ulama saja. Ulama bukan ulama yang alim tu. Usia lanjut masih aktif. Bapak-bapak. Malam tadi saya ceramah Ramadan, 2 aja pilihannya Pak. Isi masjidnya yang tua-tua semuanya. Setelah itu yang kecil-kecil semua. Yang separuh matang tak ada. Yang remaja-remaja tak ada. Anak-anak pun datang karena mengisi buku amalia Ramadan. Ini bagus supaya anak-anak kita ini hadir ke masjid. Jangan sampai pula pemerintah menetapkan bapak-bapak yang jarang ke masjid, biar dapat bantuan mesti mengisi buku amalia Ramadan. Berbondong-bondong pula bapak-bapak ibu-ibu besok ingin mendapat bantuan dengan membuat buku catatan amalia Ramadan. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tidak lupa kita lapaskan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul nanti akui kita, Rasul tatap wajah kita, Rasul anggap kita sebagai umat dan pengikutnya dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang paling kita minta dan kita harapkan? Dua saja Pak. Yang pertama, diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Karena mengaku itu adalah paling murah. Paling mudah adalah mengaku. Ya tak? Ibu-ibu di belakang kenal dengan wali kota Pekanbaru? Kenal Bu? Kenal ya tak? Kira-kira wali kotanya kenal dengan ibu tidak? Itu masalahnya. Mengaku kenal murah, dia akui belum tentu. Nah, sekarang banyak kita mengatakan, saya ini adalah umat Nabi Muhammad yang paling istiqomah, yang paling sunnah, paling wajib. Mulai dari sunnah sampai wajib. Yang lain tidak. Tapi belum ada sampai hari ini kita mendapatkan pengakuan dari Rasulullah SAW. Kita hanya berusaha melaksanakan amaliyah hidup di dunia ini dengan wasiat yang ditinggalkannya. Apa wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW? Yakninya Al-Quran dan Sunnah. Kalau sahabat dulu memang langsung diakui oleh Rasulullah, umat dan pengikutnya yang beriman dan berjumpa. Dan tidak semua pula yang diakui oleh Rasulullah, semua yang berjumpa itu beriman. Ada Abu Lahab, Abu Jahal dan CS-nya berjumpa dengan Rasulullah bertatap muka, tidak beriman. Dan tidak termasuk sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita perbanyak selawat. Baik di waktu luang, di waktu sempit,
di waktu sunnah maupun waktu wajib. Bahkan di sela-sela tarawih pun kita berselawat. Kata Rasul, barang siapa yang berselawat 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Berapa kali Bilal membawa kita di solat tarawih berselawat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di sini pakai selawat, Pak. Apa tak dijawab? Pas tarawih aja ya. Cuba buat tes nak. Model 80 jawaban di Masjid Darul Aman. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. 3 kali. 3 kali dikali 10 dan 30. 2 kali rakaat, 1 salam selawat 3 kali. Kali 4, 12. 12 kali 10. Banyak pahalanya, Pak. Tapi jawab elok-elok selawat. Karena ada semangat juga selawat, Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Sallu alaihi. Entah apa yang tak joleh. Maka joleh-joleh kita baca. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Atau sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada subuh yang berbahagia ini dengan waktu 25 menit, yakninya bulan Ramadan adalah bulan Maghfirah. Ya, Ramadan juga disebut dengan bulan Maghfirah. Maghfirah itu apa? Ampunan, bulan pengampunan. Kenapa disebut dengan bulan pengampunan? Karena banyak umat ini berdosa. Tak ada kita yang tak berdosa. Kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak keturunan Bani Adam berdosa. Ada kita yang tak berdosa? Tak ada. Berdosa kita semua. Dosa yang terlahir oleh kedua pandangan mata kita. Boleh jadi dosa yang terlahir oleh 2 pendengaran telinga kita. Dosa yang terlahir oleh 2 ayungan tangan kita. Dosa yang terlahir oleh 2 langkah kaki kita. Bahkan dosa yang terlahir dari gelitik hati kita ini. Disebutkan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un. Kita ini anak cucu Adam berdosa. Ada sambungan hadisnya, wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa, masih ada baiknya juga, adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah berikan kita kesempatan untuk bertaubat, sebagaimana doa yang diucapkan oleh imam kita, ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan, diberikan ampunan sebelum kematian kita. Tak ada yang kita tidak berdosa. Kalau kita berdosa, banyak maksiat yang kita lakukan, maka Allah akan azab kita. Allah akan siksa kita. Sebagaimana sebuah riwayat di zaman Nabi Musa AS, kaumnya diazab oleh Allah, tak diturunkan hujan. Kalau kita subuh ini, dari ba'da maghrib berbuka hujan. Hujan kemana tadi, Pak? Luar biasa ekstrimnya hujan. Ya, subuh pun hujan. Dari risau panitia, dari telepon-teleponlah di mana Ustaz? Di zaman Musa ini Allah tak turunkan hujan, kemarau panjang, sehingga ternak mereka banyak yang mati kehausan, tanamannya banyak yang gagal panen karena kurang air. Datanglah pengikut Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, sungguh lama kemarau ini. Engkau kan Rasul, Nabi Allah, utusan Allah. Ajaklah kami berdoa, biar kami aminkan. Dibawalah oleh Nabi Musa berdoa ke lapangan. Ditadahkan tangan oleh Nabi Musa. Ya Allah, sungguh lama kemarau di negeri kami ini. Banyak kami yang gagal panen, ternak kami yang mati. Turunkanlah hujan ya Allah. Nabi Musa yang berdoa, Rasul, jangankan hujan, mendung pun tak ada, Pak. Tak ada mendung, tak ada ciri-ciri hujan. Menengok itu tu, melihat keadaan seperti itu, Nabi Musa mulai agak kritis dia. Nabi Musa ni agak kuat dia, agak kritis. Ya, karena kritis. Maka karena Nabi Musa inilah Bapak Ibu, kita solat hanya 5 kali sehari semalam.
Tuan-tuan guru kita, buya-buya kita, ustaz kita dulu cerita ketika Isra Mi'raj. Selesailah Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, mendapat amaliyah. Jika dikerjakan, terhindarlah dari api neraka. Yaitu solat. Turun Nabi Muhammad. Dilewatinya masjid langit yang ketujuh. Bapak Ibu, dilewatinya langit ketujuh. Siapa yang berada di langit tujuh itu? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di langit 6 baru Nabi Musa. Kalaulah sempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini mampir aja sejenak dia di tempat Nabi Ibrahim alaihissalam langit ketujuh, tak ada cerita 50 kali sehari semalam kita solat. Karena tipe Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang paling taat dan patuh tanpa protes akan perintah Allah. Lama dapat keturunan, dapat anak Ismail alaihissalam. Ketika dapat anak, Allah perintahkan, ya Ibrahim, sembelih anakmu. Tak ada cerita Pak. Tak ditanyanya kenapa disuruh sembelih. Kenapa disembelih ya Allah? Lama dapat ni. Tak ada banyak cerita, sami'na wa ata'na, dibawanya anaknya. Dibawa tali, diasap pisau yang paling tajam. Bukan hampir digorok Pak. Bukan hampir disembelih Bu. Sudah disembelih oleh Nabi Ibrahim anaknya Ismail. Karena pisau saja belum diizinkan oleh Allah melukai kulit leher Nabi Ismail alaihissalam. Wahai Ibrahim, antar istri dan anakmu ke lembah Hijaz, antara bukit Safa dan Marwah. Tinggalkan dia di situ. Anak yang masih kecil, istri yang tidak kuat perempuan, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim karena perintah Allah. Ditinggalkan tanpa menengok ke belakang. Diletakkan anak istri itu, balik dia ke Palestina. Tanpa menggeleng ke belakang nengok. Beda dengan kita ngantar anak pesantren. Ngantar sampai gerbang ditengok sampai ujung. Selagi bisa anak tu melambai gini, kita lambai juga. Kau air mata lah berderai orang tua kau. Tapi Nabi Ibrahim tidak ditinggalkan, pergi dia. Kalau sempatlah jumpa Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim waktu itu di langit ketujuh. Apa dapat wahai cucuku? Oleh-oleh dari Allah. Isra Mi'raj. Alhamdulillah kakek kata kan, dapat perintah solat 50 kali sehari semalam. Tentu dijawab Nabi Ibrahim, mantap. Kerjakanlah wahai anakku, cucuku dengan umat-umatmu. Terbayang oleh bapak kita solat 50 kali sehari semalam, 24 jam dibagi 50 rakaat, 50 kali. Tak sempat ibu glowing, dah azan. Belum sempat ibu shopping, dah azan. Belum sempat memasang sepatu nak ke kantor, dah azan. Tapi inilah rahasia Allah. Tak singgah Nabi Muhammad ke langit tujuh lagi pas mau pulang. Singgahnya ke tempat Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, apa yang dapat wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dapat perintah solat 50 kali sehari semalam. Tak sanggup oleh umatmu ya Muhammad. Naiklah ke atas balik. Minta diskon. Jadi ibu-ibu yang mengajarkan diskon pertama itu bukan Matahari Ramayana. Nabi Musa naik ke atas lagi. Dapat diskon sikit. Masih kata Nabi Musa, ini masih berat. Naik lagi ke atas. Sampailah kita dapat perintahnya 5 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa pun 5 kali itu masih berat. Naik lagi ke atas. Apa jawab Nabi Muhammad? Malu saya naik ke atas wahai Nabi Musa. Takut saya nanti dibilang hamba tak pandai bersyukur. Maka cukuplah 5 ini. Maka kalau kita kerjakan 5 ini sehari semalam, maka kita akan terhindar dari azab api neraka. Inilah kritisnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika doanya tak ada jawaban, respon dari Allah, mulai dia angkat tangan kedua kali. Agak tinggi nada sikit. Ya Allah, ya Tuhanku, hinakah aku ini meminta hujan diturunkan di negeri kami yang lama dilanda kemarau. Nabi Musa gelarnya kalamullah, mendengar ucapan Allah. Dijawab Allah, wahai Musa, aku tidak turunkan hujan. Aku tahan hujan di langit.
Karena ada satu orang di majelis doamu itu yang selalu melakukan fahisyah, berbuat maksiat. Au zalamu, atau dia zalim kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri. Zakarullah, dia tak pernah ingat kepadaku. Apalagi dia beristighfar kepadaku. Fastaghfiru lidzunubihim. Memohon ampun akan dosa-dosanya. Karena dialah aku tidak turunkan hujan. Dijawab oleh Nabi Musa dalam doanya lagi. Ya Allah, mana aku tahu satu orang yang engkau sebutkan tadi. Mudah saja kata Allah. Suruh saja dia berdiri keluar dari majlis doamu. Nanti ku turunkan hujan. Disampaikan oleh Nabi Musa. Wahai kaumku, ternyata hujan tidak turun karena Allah murka dan marah kepada kita. Ada ternyata satu orang di majlis doa kita ini yang rajin fahisha, membuat maksiat, suka dia zalim kepada dirinya dan orang lain, tak pernah dia zakarullah, ingat kepada Allah, dan dia tak pernah fastaghfiru lidzunubihim, tidak mau memohon ampun kepada dosa-dosanya. Oleh karena itu, supaya Allah turunkan hujan, mohon berdiri keluar dari majlis doa ini. Nah, kalaulah ada kita waktu itu, Pak, Bu, saling tengok-menengok lah kita. Nah, tengok ke kiri, tak ada berdiri. Tengok ke kanan, tak ada berdiri. Nah, tengok ke kanan, ujung. Tengah-tengah ujung, tengah kiri, tak ada. Sibuk saling tengok-menengok, Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Nabi Musa bertanya juga lagi, Bu. Ya Allah, belum ada satu orang pun yang berdiri keluar dari majlis doa ini. Nah, hujanlah turun. Kata Allah, wahai Musa, satu orang yang kusebutkan itu sudah ingat dia tadi kepadaku. Lalu dia fastaghfiru lidzunubihim. Dia sudah memohon ampun akan dosa-dosanya. Lalu ku ampunkan dosanya, kata Allah. Andaikan dosa kita sebanyak air di laut, sebanyak pasir di pantai, kalaulah kita ucapkan kalimat astaghfirullah, satu nafas kita ucapkan astaghfirullah, kita hadirkan kesalahan dosa yang pernah kita lakukan. Langit mendung belum tentu hujan, tapi istighfar dengan mendatangkan, mengingatkan kesalahan kita akan menurunkan air mata yang akan memadamkan api neraka. Kalaulah pemohonan kita datang dari hati, betul-betul kita fastaghfiru lidzunubihim, maka Allah ampunkan dosa kita. Lalu ditanya oleh Nabi Musa lagi, Bapak Ibu, yang mana orangnya ya Allah? Macam kita juga, Pak. Ada orang yang bersedekah, berimpak, alhamdulillah kita terima impak dari hamba Allah, jemaah kita dia hadir di sini 100 juta. Penasaran kita kan? Yang mana orang lah ya? Ya nak? Nabi Musa pun bertanya, Bu, yang mana orangnya ya Allah? Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, jikalau hambaku memohon ampun kepadaku, lalu ku ampunkan dosanya, maka setelah itu ku tutupi aibnya serapat-rapat mungkin. Begitulah Allah luar biasa maha pengampun. Inilah bukti Bapak Ibu jemaah masjid yang dirahmati Allah. Hari ini istighfar kita masih diterima oleh Allah. Buktinya Allah masih tutup aib kita. Kalau tak Allah tutup aib kita, tak sanggup kita berdiri bertausiah, tak sanggup kita menjadi Bilal muazzin, tak sanggup kita jadi Pak Imam, tak sanggup kita jadi pengurus masjid. Karena Allah masih tutup aib kita, maka senantiasalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Allah tutup aib kita setelah Allah ampunkan. Maka Allah ajarkan kita hablum minan nas. Kalau salah antara satu dengan yang lain, minta maaf, beri maaf. Maka setelah itu tutup aib saudara kita. Jangan diungkit-ungkit lagi. Bu, dah dimaafkan ibu si A tadi. Udah bisa aku maafkan. Tapi kalau untuk bersalaman belum sanggup lagi. Karena dialah pot bunga saya hilang. Diungkit-ungkit juga. Itu tak bisa. Allah sudah ajarkan. Kalaulah kita sudah beri maaf, maka kita tutup aib saudara kita. Maka bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kita kesempatan berjumpa dengan bulan yang penuh peluang untuk memohon ampun.
peluang Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kata Rasulullah di siang harinya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, karena siang kita berpuasa, menahan segala yang membatalkan puasa kita dengan keyakinan dan pengharapan kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maka Allah ampunkan dosa. Itu untuk siangnya. Untuk malamnya, man qama laila Ramadan. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan ibadah tarawih yang adanya hanya di bulan Ramadan. Serajin apapun kita Bapak Ibu, salat tarawih ini hanya di bulan Ramadan. Walaupun ada di Syawal nanti puasa 6, malamnya ibu isi dengan tarawih. Biarlah tambah pahala. Sengaja aku salat sunat tarawih, Allahu Akbar. Itu yang salah, yang bid'ah tu. Tak ada dah dalil. Tarawih artinya santai. Nabi Muhammad salat tarawihnya 8 rakaat, 11 masuk witir. Tiap rakaat 1 juz, Pak. Sanggup kita ikutnya? Tidak sanggup. Sabih saja dibaca imam, dah batuk kita belakang. Ayat kedua, Al-Ghasiyah. Batuk juga gitu. Padahal dia yang salah, Pak. Pas berbuka dihantamnya semua. Lontong, sate, lotek, mie ayam. Lama tegaknya, rukuk pun lama. Pas rukuk tu rasa-rasa mie itu mau keluar lagi. Disalahkan imam. Besok nak datang saya Masjid Darul Aman ni. Lama imamnya. Bukan imam yang salah, dia yang salah. Berbuka dihantamnya semua. Nabi ajarkan berbuka dengan air putih biasa. Makan 1 biji kurma. Datang ke masjid, solat maghrib berjemaah. Setelah itu baru makan. Ya kan? Oleh karena itu, malam Ramadan kita isi dengan solat sunat tarawih. Nabi 1 rakaat 1 juz. Masa Khalifah Umar bin Khattab 20 rakaat. Semalamnya 1 juz. Kalau kita di Pekanbaru 8 rakaat dengan ayat pilihan. Dengan ayat pilihan. Karena imam melihat kondisi di belakangnya. Di belakang jemaahnya. Sambil mengucapkan sufufakum. Lurus rapatkan saf. Itu ditengoknya saf sama wajah Pak. Karena ibu-ibu nak nampak. Karena yang belakangnya banyak ulama. Ulama itu siapa Ustaz? Usia lanjut masih aktif. Makanya ayatnya tak panjang-panjang. Alhaqumut takasur wal asri. Ya nak? Kalau dihantamnya panjang dan menggegek-gegek itu kan, berdosa pula bekok imam. Setelah tarawih kita tutup solat malam kita dengan witir. Rasanya nanti bisa bangun lagi tahajud dan bisa witir, boleh tak witir. Tapi kalau ragu rasanya tak bisa nanti witir tengah malam, maka jadikanlah witir selesai tarawih kita sebagai penutup solat malam kita. Langsung kita bangun tengah malam, sebelum kita sahur, kita isi dengan solat tahajud, solat hajat, langsung sahur. Di sahur pun ada berkah. Dengan banyak amalia-amalia yang mendatangkan pahala, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Karena Allah Maha Pengampun. Hanya 1 dosa yang tak Allah ampunkan, yakninya dosa syirik. Dan hanya salah 1 hubungan hablum minan nas Allah tak berikan pahala kepada kita. Apa itu? Yang memutuskan silaturahmi. Maka wanti-wantilah 2 ini. Jangan melakukan perbuatan syirik, jangan kita putuskan silaturahmi kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sudah lewat pula 5 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.